Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sportstar.id. Salam jumpa lagi dengan saya Abdul Haris. Kali ini kita bakal live IG bareng dengan seorang legendaris. Dia idola saya, striker legendaris tim nasional Indonesia yang bisa dikatakan salah satu striker terbaik yang pernah ada di Indonesia. Dan dia punya karir di luar negeri juga, sempat trial bersama Sampdoria dan sempat bermain bersama FC Luzern, dan di Malaysia juga menjadi pelatih juga di sana bersama Sabah FC. Kali ini kita masih menunggu sambungan dengan Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Bentar. Kita tunggu sambungan dengan Coach Kurniawan. Apakah sudah bergabung? Minta di request. Coach Kurni. Ya, Coach Kurniawan. Sehat? Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam, Bung, Om. Sehat Mas. Coach? Alhamdulillah sehat. Suaranya masih agak kurang kencang Coach. Alhamdulillah sehat. Oke. Coach Kurni, lagi Ya. di mana Coach? Saya masih di Kota Kinabalu. Lagi nungguin urusan administrasi sama manajemen Sabah FC lah. Oke. Coach Kurni, Anda ini kalau idola saya ya, saya bilang saya begitu. Waduh. Karena striker di era itu menjadi Primavera itu tim yang sangat menjanjikan sekali, punya kualitas kecepatan yang bahkan saya pikir salah satu yang terbaik yang pernah ada di Indonesia, Coach. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal kisah Coach Kurniawan dari perjalanan karirnya mungkin. Nah, belakangan kan Coach Kurni ini dilengsarkan Sabah FC ini. Ini ceritanya gimana, Coach? Wih, resiko sebuah pekerjaan lah. Sebagai seorang profesional, tentunya saya bertanggung jawab penuh atas hasil atau performa dari tim, dan saya menerima keputusan itu karena memang sebelum saya diistirahatkan, kita di second round itu 8 kali pertandingan kita tidak memenangkan pertandingan, hanya ada draw. Dan saya sudah katakan ke manajemen bahwa saya akan bertanggung jawab atas keputusan ini, dan saya menerima apapun keputusan dari manajemen. Dan karena saya punya kontrak, tentunya termination ini harus sesuai dengan kontrak kerja saya lah gitu. Terus ya. Memang awalnya targetnya apa ya, Coach? Kan padahal kalau kita lihat beberapa netizen ini menganggap Coach Kurni cukup berhasil bersama Sabah FC. Paling tidak kalau kita lihat dari tren mereka sebelumnya. Ya, memang saya ini salah satu termasuk orang yang sangat realistis, yang sangat logical. Jadi memang saat pertama kali saya datang ke Sabah FC untuk yang tahun kedua ini, saya ditanya oleh manajemen target pribadi coach apa gitu kan. Karena saya tahun sebelumnya saya juga bawa tim ini saat tim ini naik pertama kali ke Super League, dan saya tidak mau menjanjikan yang muluk-muluk gitu kan. Saya lebih melihat ke realistik lah. Jadi saya katakan bahwa target pribadi saya top 7 lah. Kalau dapat top 6 pun saya anggap sebagai bonus gitu kan. Karena saya melihat persaingan di Liga Malaysia, kemudian memang salah satu kendala dari tim yang ada di Sabah dan Sarawak ini kan, karena kita kan di luar Semenanjung gitu kan. Dan mendatangkan pemain dari Semenanjung memang agak susah gitu kan. Jadi
waktu saya datang dengan komposisi tim yang sudah ada, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk menjadi pelatih di sini, dan saya berusaha untuk memenuhi target pribadi saya, dan saya bukan tipikal yang mau menjanjikan sesuatu demi suatu pekerjaan, tidaklah. Saya orang yang realistik gitu kan. Dan ketika saya diistirahatkan pun saya tanyakan reasonnya apa kan, karena bagi saya bukan pembelaan, tapi karena saya waktu diistirahatkan saya masih di posisi ketujuh, tapi karena alasan manajemen mengistirahatkan saya itu karena tidak memenangkan pertandingan di 8 pertandingan terakhir, itu saya terima dengan besar hati lah. Nah, sebetulnya kesulitannya selain tadi Sabah FC berada di luar Semenanjung, apa kesulitan-kesulitan lain? Apakah kendala bahasa? Oh tidak, sebenarnya kalau bahasa tidak masalah ya, karena kita serumpun juga. Jadi putaran pertama kita masih bisa di posisi ke-7 ya. Tapi memang mungkin karena putaran kedua tim lain juga coba untuk memperbaiki komposisi timnya, kemudian mereka banyak mengganti pemain-pemainnya. Nah, yang terjadi di tim Sabah ini kan memang kita memang ada coba untuk mencari atau menambah pemain untuk memenuhi kebutuhan yang kita perlukan gitu kan. Tapi memang kembali lagi kendala kita susah mendatangkan pemain dari Semenanjung. Jadi kita coba untuk fight lah di putaran kedua, tapi faktanya memang walaupun sebenarnya banyak hal yang sebenarnya kita bisa curi poin, tapi kembali lagi dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi gitu kan. Yang sebenarnya kita bisa dapat poin penuh, akhirnya kita harus kehilangan poin, dan itu menjadi tanggung jawab saya sebagai pelatih lah. Nah, kalau kita lihat ini di Malaysia atmosfernya tentu berbeda ya dengan Indonesia. Ini perbandingannya seperti apa sih? Iya, saya jujur belum pernah melatih di klub Indonesia, tapi hanya merasakan sebagai pemain. Sebagai pemain lah paling tidak. Ya, jadi memang terus terang saya terima kasih lah kepada Sabah FC yang memberikan kesempatan saya menjadi head coach di sini, karena ini menjadi pengalaman pertama saya, dan yang saya rasakan adalah tugas kita sebagai head coach ini tidak hanya membuat training program, tidak hanya menganalisa pertandingan, mempersiapkan tim, tapi juga bagaimana terus terang saya datang di sini sebagai orang asing gitu kan. Saya datang di mana saya pertama datang tidak mengenal pemain sama sekali gitu kan. Kemudian saya harus menerapkan filosofi sepak bola yang saya harus menerjemahkan game plan yang saya punya, dan ini menjadi suatu tantangan yang sangat luar biasa bagi saya gitu kan. Kemudian bagaimana kita menghandle para pemain satu persatu, karena kan isi kepala pemain ini kan beda-beda gitu kan. Dan saya selalu katakan ke pemain saya bahwa saya sebagai pelatih ini saya ini pelayan kalian gitu kan. Kalian adalah rajanya, tapi terus terang tentunya saya tidak bisa memuaskan hati semua pemain lah gitu kan. Jadi saya selalu berkata ke pemain, kalau memang ada yang tidak puas hati silahkan datang ke saya, kita discuss kenapa seperti ini, tapi jangan sampai menjadi toksik atau racun di sebuah tim, karena memang dari awal saya mengatakan ke manajemen, ke para pemain ini, bahwa saya membangun tim ini dengan rasa kekeluargaan. Jadi sakit sama-sama, senang pun sama-sama. Begitu. Nah, barusan tadi ada komen dari Sadil Ramdhani nih, Coach jagoku. Ini hubungan Coach Kurni dengan Sadil sepertinya cukup dekat ya. Beberapa kali kalau saya lihat di Instagram Coach Kurni, Sadil mengunjungi Coach Kurni ya. Ini seperti apa, Coach?
Iya, Sadil ini pemain yang luar biasa lah talentanya gitu kan. Saya tahu kualitas dia gitu kan. Bahkan eh, sebenarnya waktu saya terus terang waktu saya mau ambil Sadil karena saya memang ngotot mau ambil Sadil karena kualitas dia. Banyak orang-orang di Indonesia yang mengingatkan saya gitu kan. Eh, Coach, kenapa ambil Sadil gitu kan? Ini kan attitude-nya gini gini gini. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri buat saya dan alhamdulillah terbukti di sini saya melihat Sadil ini benar-benar profesional gitu kan. Dia bukan yang seperti yang dibicarakan di mana di ya ke saya yang saya dengar selama ini dan saya selalu pesan ke Sadil bahwa dengan talenta yang kamu punya, kamu akan bisa lebih hebat lagi. Tapi semua tergantung dari dia. Ini dengar nih Sadil nih kan. Kayaknya Sadirnya nonton ini kalau kita lihat. Iya. Kenapa cuma Sadir yang dibawa? Apa cuma karena ada keterbatasan mungkin ya? Ya karena kuota ASEAN Kuota kita Asia hanya ya. satu. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Selain Sadil, kalau menurut Coach Kurniawan siapa pemain-pemain muda yang uh, cukup potensial untuk bisa bermain di luar negeri selain yang sudah ada di luar negeri ya seperti Egi, Witan, Asnawi yang masih di Indonesia? Kalau melihat talenta pemain Indonesia sebenarnya karena saya tidak terlampau mengenal secara dekat kan. Poin lagi Del. Iya, Jadi Sadil komen lagi. jadi kalau melihat talenta terus kualitas pemain yang ada sebenarnya mereka potensial semua gitu kan. Apalagi yang sudah main di timnas baik youth level ataupun di junior gitu. Hanya tinggal dari diri mereka sendiri mereka mau atau tidak gitu kan. Jadi semua karena saya lihat di Indonesia ini baik supporter, terus media, bahkan dari manajemen atau kepengurusan sangat mensupport pemain kita untuk berkarir di luar negeri. Sekarang kan depend on personnya sendiri mau atau tidak gitu kan. Jadi saya terus terang salut lah bagi para pemain muda yang berani ke luar negeri gitu kan. Jadi mereka coba untuk meningkatkan kualitas mereka karena memang saya waktu pertama datang ke mana ke Malaysia juga saya sudah bicara sama Sadil Dil jangan kamu lihat Liga Malaysianya gitu kan tapi di sini lebih mempersiapkan mental kamu untuk bisa melangkah ke level yang lebih tinggi lagi gitu kan karena status kamu kan di sini pemain asing jadi expectation dari supporter dari manajemen dari teman-teman sendiri itu tentu akan tinggi. Jadi kamu harus ekstra kerja keras dan alhamdulillah Sadil bisa membuktikan itu gitu. Dan saya Oke. berharap para pemain Indonesia yang lain harus berani keluar dari zona nyaman gitu kan karena kalau kita coba untuk merantau gitu kan satu hal tentunya masalah mental itu akan terus meningkat lah karena posisi dia di luar event di negara mungkin Malaysia atau negara lainnya gitu kan. Expectation dari manajemen, dari supporter ini sangat tinggi itu. Jadi mau tidak mau mereka harus kerja 1000% gitu kan. Dan kalau mereka bisa melewati masa ini tentunya di main di manapun mental mereka sudah siap gitu. Nah, selepas dari Sabah ini, Ya. eh, katanya ada yang sudah mulai dekat nih, Coach. Dari lokal ya? Adalah nanti selesaikan satu-satu dulu. Oh, satu. Tapi dari Malaysia juga atau mungkin negara lain atau Indonesia justru? Bocoran uh, bukan bocoran itu. bocoran. Kita selesaikan satu-satu dulu lah kan. Tapi ada ya. Insya Allah gitu kan. Nah, kalau pengalaman Coach Kurni sendiri sebagai dulu pemain ya, pemain yang lama di luar negeri lah, di Primavera kan cukup lama itu. Berapa tahun, Coach? Saya Primavera itu 2 tahun. 2 tahun ya. Ya Ya, lumayan lah. 2 tahun dan uh, artinya kan
merasakan bagaimana atmosfer sepak bola di negara yang betul-betul kuat sepak bolanya, Italia itu, bisa diceritain lagi coach pengalamannya seperti apa coach di sana? Iya, waktu pertama kali datang ke mana, terus terang waktu berangkat ke Itali dulu kan, bayangan kita untuk menjadi pemain profesional itu tidak ada sama sekali gitu kan, karena memang waktu itu kita masih sangat muda sekali, jadi kita bawa senangnya doang itu, ke Itali gitu kan. Tapi begitu kita sampai di mana, ada Bang Arif. Begitu sampai di Itali, terus kita banyak belajar, baru kita paham ternyata kita ini harus mendapatkan sesuatu dari sepak bola gitu, setelah kita korbankan masa muda kita, korbankan sekolah, bahkan jauh dari keluarga. Jadi harus dapatkan sesuatu dari sepak bola. Jadi betul-betul baru berpikir bahwa sepak bola ini akan menjadi suatu profesi yang akhirnya bisa menafkahi keluarga untuk masa depan kita, dan yang paling penting adalah saat pensiun atau berhenti main bola, minimal tidak menyusahkan orang lah. Itu sih. Dan yang paling menurut saya lah, paling paling terlihat jelas apa perbedaannya adalah bagaimana para pemain muda di sana itu sudah mengerti arti value pesepak bola itu sendiri. Mereka tahu value diri mereka sendiri. Karena apa? Jadi ada pengalaman yang sangat menarik, dan itu saya ingat sampai sekarang, saat kita Primavera itu kan, itu kompetisi untuk 23 tahun ke bawah lah. Kita waktu itu ada friendly match lawan tim Sampdoria Bareti, yang notabene itu mereka umurnya 16 tahun ke bawah. Jadi sebelum pertandingan sore hari, kita ada lunch bareng, makan siang bareng, dan menunya adalah steak gitu kan. Mereka tidak menyentuh sama sekali, dan kita kaget kan. Saya tanya, kenapa kamu tidak makan itu kan? Dan jawabannya itu dia bilang terlampau dekat dengan waktu pertandingan, jadi tidak bagus gitu kan. Jadi itu saya baru berpikir kan, wih gila, ini anak 15 tahun sudah mengerti hal-hal seperti ini, dan itu tahun 94. Jadi bisa kebayang bagaimana mereka majunya, bagaimana mereka bisa tahu value mereka sebagai pemain sepak bola profesional seperti apa. Jadi mereka bisa menjaga apa untuk menjadi pesepak bola profesional. Karena pada akhirnya menurut saya faktor eksternal ini juga akan mempengaruhi sukses tidaknya seorang pemain gitu kan. Nah, kalau bicara makanan tadi kan Coach Kurni bicarakan soal kedisiplinan para pemain Itali di sana ya dalam soal makan. Nah, saya juga sering mendengar dari teman-teman pesepak bola juga, kalau di Indonesia ini kadang-kadang disediakan makan yang secara makanan atlet tapi milih makan di luar ya. Betul ya Coach? Iya, jujur iya, karena saya pernah merasakan itu. Karena gini, sebenarnya menurut saya tidak bisa disalahkan 100% ke pemainnya juga gitu kan. Karena saya pun dulu pernah merasakan bahwa knowledge tentang itu tidak ada gitu kan. Jadi sebenarnya ini menjadi pekerjaan rumah untuk semua stakeholder sepak bola kita, bahwa sepak bola itu tidak semata-mata hanya masalah teknik, fisik, dan taktik gitu kan. Tapi lebih dari itu, faktor eksternal ini perlu kita tanamkan dari sejak usia dini gitu kan. Jadi mereka sudah tahu value mereka sudah tahu bagaimana menjaga performa mereka, atau faktor penunjang untuk menjaga performa mereka itu tidak perlu diingatkan gitu kan, tapi sudah paham gitu kan. Dan memang terus terang waktu saya main bola dulu, saya minim knowledge tentang itu gitu kan. Saya hanya tahu bagaimana kita bermain bola, bagaimana belajar teknik, taktik, dan fisik gitu kan. Sementara kan banyak faktor yang sebenarnya berpengaruh besar untuk menunjang performa untuk menjadi pesepak bola profesional gitu kan, seperti menjaga stamina, asupan gizi, kemudian bagaimana attitude mereka. Hal-hal ini harus diperhatikan lah sejak dari dini, dan
saya rasa tidak ada kata terlambat untuk itu. Dan Anda kan salah satu apa namanya anggota Primavera lah. Kemudian setelah Primavera ada Beretti dan ada SAD ya, ada SAD di Deportivo di Uruguay. Kemudian juga sampai sekarang kalau kita lihat pemain-pemain muda kita banyak yang punya potensi. Nah, Ya. tapi permasalahannya saat mereka menapaki jenjang senior nih kadang-kadang redup nih. Kenapa sebetulnya? Apa yang menurut Anda sepak bola Indonesia pemain-pemainnya bagus di saat junior, tapi saat memasuki karir senior mereka hilang satu persatu? Apa namanya? Ini menurut saya ya, belum tentu pandangan saya ini benar lah, karena apa namanya, pemikiran itu kan sah-sah aja. Jadi program seperti Primavera, Baretti, dan SAD itu menurut saya bagus lah, karena kita belajar bagaimana sepak bola yang benar, bagaimana menjadi seorang pesepak bola yang benar. Tapi menurut saya pribadi, alangkah baiknya kalau pengiriman itu tidak per tim gitu kan, kecuali kalau untuk persiapan menghadapi suatu event gitu kan. Karena bagi saya memang kita belajar, tapi saya di Italia kita masih kumpul dengan teman-teman kita gitu kan. Kita memang belajar banyak juga, tapi di luar lapangan kita masih berkumpul gitu kan. Kalau menurut saya akan lebih efektif juga kalau pengiriman mereka itu per individu gitu kan, misalnya satu pemain di sini, di mana. Jadi selain belajar bola, tapi belajar juga bagaimana mental mereka terasah gitu kan, bagaimana menghadapi pressure dari teman-temannya sendiri, dari manajemen, atau bagaimana menghadapi pressure dari dirinya sendiri kan, saat dia tidak perform dalam latihan, dalam game, dia harus bisa mengatasi ini. Dan saya rasa ini akan lebih bermanfaat, akan lebih menguatkan mereka untuk menjadi pesepak bola yang tangguh lah. Menurut pengalaman Anda ini, ada yang menarik nggak saat Anda memasuki karir senior waktu itu dari junior, kemudian pelan-pelan memasuki karir senior, ada sesuatu apa gitu yang menarik dari kisah Anda itu? Iya, jujur dulu sempat takut lah, karena terutama waktu karena saya masuk timnas ya, kita bicara timnas senior ini saat saya umur 18 atau 19 tahun gitu kan. Jadi 19 ya. 19 tahun lah, nah itu. Jadi saya Buat dulu saya sempat belum ya, kalau salah ya. waktu itu Romano Mate, Oh, waktu Roman Mate, oke. SEA Games Chiang Mai. Jadi saya datang dari Swiss, saya berpikir, wah gila ini. Di situ ada Bang Peris Andria, ada Bang Robi Darwis, semualah pemain-pemain yang selama itu waktu itu saya lihat hanya di TV, di koran gitu. Saya harus bergabung dengan mereka gitu kan. Dan apa namanya, sempat takut juga lah waktu itu kan. Tapi begitu saya datang, saya coba untuk membaur dengan mereka. Terutama saya terima kasih sekali kepada Ansari Lubis waktu itu kan, karena saya dia selalu menguatkan saya untuk tidak apa namanya, tidak nervous segala macam. Dan alhamdulillah kembali lagi, mungkin karena saya sudah sempat belajar Itali, terus bermain di Swiss, itu membantu saya untuk bisa cepat beradaptasi dengan tim lah. Nah, di Swiss itu kalau kita lihat bahasanya kan beda ya. Itu ada kendala bahasa nggak, Coach? Untuk memahami instruksi pelatih atau justru saat itu pakai penerjemah? Jadi memang Swiss itu negara yang tidak punya bahasa nasional kan, Iya, karena betul. karena kan yang perbatasan dengan Italia bahasa Italia gitu kan, dengan Prancis bahasa Prancis, dan saya di FC Lucerne itu mereka menggunakan bahasa Jerman gitu kan, dan saya tidak tahu sama sekali. Tapi untung aja ada pemain yang waktu itu berasal dari Lugano. Lugano itu mereka bahasa Italia kan. Jadi mereka transit saya pakai bahasa Italia lah. Jadi sedikit memudahkan saya. Walaupun ya saya belajar juga bahasa Jerman, tapi bahasa sepak bola aja lah. Saya ini gitu. Berarti lancar dong ya bahasa Italia ya?
tidak juga lah. Tapi Iya. kalau dilepas, insya Allah bisa hidup juga lah. Nah, apa di Indonesia juga kalau kita lihat kan setelah era Kurniawan, kemudian Bambang Pamungkas, praktis tidak ada striker yang betul-betul striker lokal. Rata-rata naturalisasi Eloko Gonzalez, kemudian juga Beto Gonçalves, Irfan Bahdim yang ada keturunannya itu efek dari tidak adanya kesempatan di liga atau gimana, Coach? Padahal striker-striker muda kita dari tim-tim juniornya bagus-bagus, tapi saat sampai senior tidak tembus. Itu kenapa, Coach, menurut Anda? Eh, jadi sebenarnya tidak bisa juga dikatakan kita kekurangan striker gitu kan, karena memang sepak bola ini kan selalu berkembang gitu kan, selalu update seperti gadget juga lah. Jadi terus terang saya termasuk pemain yang apa namanya yang cukup bersyukur lah, karena waktu era saya kita masih menggunakan dua striker gitu kan. Jadi Ya, kalaupun di Liga Indonesia ada striker asing, pasti satu kuota lokal ya. lokal. Nah, gitu kan. Kecuali waktu saya juara di PSM, kita dua-duanya pakai lokal gitu kan, sama Bintu gitu kan. Jadi karena kesempatan kita bermain di kompetisi itu besar, kita jam terbang kita ada, jadi tentu ini akan meningkatkan kualitas dan ini tidak bisa dibohongi karena hanya latihan tanpa pertandingan tentu beda gitu kan, karena permasalahan sebenarnya kan ada di pertandingan gitu kan, dan siapa yang bisa memecahkan tentunya pemain itu sendiri. Jadi begitu eranya pakai 4-3-3 gitu kan, slot striker kan untuk asing biasanya kan, karena kita juga tidak bisa menyalahkan klub juga karena mereka juga ada target untuk good result gitu kan. Jadi memang kendalanya di situ. Jadi saat junior, kalau kita kehilangan apa namanya talenta, tidak menurut saya. Memang hanya jam terbang mereka saat memasuki yang krusial ini kan fase-fase di mana dari 21 ke 23 tahun, terus 23 tahun ke atas gitu kan. Mereka seperti kehilangan tempat untuk mengeksplor diri mereka sebagai striker, dan tentu ini harus dipikirkan juga gitu kan. Bagaimana pemain-pemain Indonesia ini tetap punya kesempatan untuk berkompetisi secara reguler agar talenta mereka tidak berhenti di situ gitu. Itu menurut saya. Nah, karena kita ngobrol-ngobrol yang lebih santai mungkin, Coach. Ya. Eh, Setelah dari Sabah ini, ada keinginan nggak pulang ke Indonesia? Dalam arti kata tinggal di Indonesia. Ya, pastilah karena saya tetap mencintai Indonesia gitu kan. Tapi kembali lagi apa namanya, selagi misalnya ada tawaran dari luar atau ada kesempatan bekerja di luar, saya memang first priority saya untuk coba Di di luar. luar karena saya pengen benar-benar mengasah kemampuan saya, mengeksplor kemampuan saya, tidak hanya melatih saja, tapi tentunya bagaimana kita bisa menghandle dengan lingkungan baru, orang-orang yang tidak kenal, kemudian bagaimana bisa menghandle pressure dari manajemen, dari supporter tentunya, karena pasti expectation mereka sangat tinggi saat kita datang sebagai orang asing gitu. Artinya kalau ada dua pilihan, satu di luar, satu di Indonesia. Ini pilih Ya. di luar ya, lebih prioritas ya. Insya Allah ya. Nggak kangen atmosfer sepak bola Indonesia, walaupun sekarang masih tanpa penonton sih. Kangen lah, karena saya juga lihat Liga Indonesia, selalu lihat, kangen. Tapi selagi ada kesempatan di luar, saya coba untuk di luar, karena saya benar-benar saat datang ke Indonesia pun sudah siap gitu kan, karena kan kadang sebagai pelatih muda banyak yang underestimate juga, wah ini masih muda belum pengalaman, dan saya mau cari pengalaman sebanyak-banyaknya dulu gitu. Kalau memang ada kesempatan di luar, kenapa tidak gitu kan. Ya, di Malaysia udah berapa tahun, Coach? Latih di Malaysia. Ya, menetap juga. Oh, saya nikah di sini tuh dari 2008. 2008 artinya udah berapa tuh? Itu ya, 13. 13 tahun ya. Lama juga. Lumayan.
Istri berarti orang Malaysia ya coach ya? Iya, orang Malaysia. Nah itu banyak orang bertanya-tanya tuh coach. Ketemunya gimana itu coach? Jadi ketemunya sebenarnya waktu itu saya tahun 2005 itu saya main untuk tim Sarawak. Saya dikontrak di Oke, Sarawak. Ya, terus ketemu, ya alhamdulillah jodoh lah kan. Jadi jodoh kan di mana ya. betul, betul. Dan sekarang sudah berapa putra coach? Eh saya total ada 5 dulu Lima ya? dengan mantan istri saya ada 2 di Jakarta, kemudian dengan yang istri sekarang ada 3. Ada 3, oke, oke, siap, siap. Nah, mungkin ini sudah mendekati akhir coach. Ya. Harapan Anda ke depannya seperti apa coach? Untuk Untuk diri Anda pribadi dan untuk sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia ke depan. untuk diri saya pribadi tentunya apa namanya karena sepak bola ini passion saya gitu kan. Saya ingin benar-benar 100% bekerja di sepak bola gitu kan, dan saya terus akan belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar karena saya ingin menjadi salah satu pelatih yang sukses pada nantinya, amin. Dan Amin. salah satu apa namanya hal yang mengganjal bagi saya adalah saya belum pernah merasakan juara bersama tim nasional, dan itu yang apa namanya keinginan saya paling tinggi adalah bisa menjadi juara saat menjadi pelatih tim nasional. Kalau ada tawaran untuk melatih timnas mau coach? Insya Allah. Kalau tim nasional kan Indonesia itu kan kebanggaan lah. Oke, terima kasih coach Kurniawan. Ya, Terima kasih banyak dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Semoga Coach Kurniawan Dwi Yulianto sukses sebagai pelatih, sebagaimana karirnya yang cemerlang sebagai pemain di masa lalu. amin. Amin, terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian perbincangan kita dengan Coach Kurniawan Dwi Yulianto, salah satu legendaris sepak bola Indonesia. Dan jangan lupa simak terus berita-berita update kita di www.sportstars.id. Abdul Haris pamit. Salam olahraga, salam sportstar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.